Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu dengan saya dalam ibadah PA minggu kedua bulan Agustus tahun 2021. Masih dalam perayaan yang sama, bulan pendidikan dan kebangsaan Sinode GKSBS tahun 2021, dengan tema besar tahun ini menjadi lembaga pendidikan yang mandiri dan terbuka. Dan untuk perikop pada hari ini, kita akan membaca Alkitab dari Injil Matius pasal ke-6 ayat yang pertama hingga yang ke-8 dan ayat yang ke-16 hingga yang ke-18. Namun sebelum saya membacakan pembacaan Alkitab ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan saya yang saat ini akan bersama-sama dengan kita belajar Alkitab bersama. Silakan. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Sekalipun kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tetapi semangat untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan itu selalu ada. Dan saat ini saya akan memperkenalkan sedikit tentang diri saya. Nama saya Wulandari. Saya sama dengan Bapak Pendeta dari STT Cipanas dan saat ini sedang menjalani proses vikariat kedua di GTM Jemaat Hosana, itu berada di Mamasa di Sulawesi Barat. Ya, Iya, mungkin itu saja. salam kenal dari Jemaat Ya, GKSBS Bandar Mataram. Terima kasih juga untuk Mbak Wulan yang sudah berkenan untuk bersama-sama dengan kami belajar Alkitab. Ya, Bapak Ibu, mari kita membaca eh, perikop yang akan menjadi dasar dari PA kita di malam hari ini. Demikianlah firman, hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur bahwa kesempatan istimewa kita boleh ber-PA bersama-sama dengan seorang vikaris yang berasal dari Sulawesi. Sulawesi mana, Mbak Ulan? Ya, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Gereja? Ya, GTM Jemaat Hosana. Gereja ya GTM Jemaat Hosana. Menurut Mbak Ulan, kira-kira apa yang hendak Yesus ajarkan kepada para murid, para pendengar, orang-orang banyak pada saat itu dengan
membacakan atau berbicara tentang ketiga hal itu ya, hal memberi sedekah, berdoa, dan Ya. berpuasa. Ya, menurut saya dari ketiga hal ini, ya hal memberi sedekah, hal berdoa, dan hal berpuasa, ini berbicara tentang motivasi kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita memberi sedekah kepada saudara-saudara, berdoa kepada Tuhan, dan berpuasa. Di mana motivasi kita itu harus benar. Jangan sama seperti orang yang munafik. Orang yang munafik itu seperti apa sih? Orang yang munafik itu orang yang tidak tulus, orang yang ingin dipuji, dan orang yang tahu tentang kebenaran tetapi tidak mau melakukannya. Ya, sama seperti orang-orang Farisi, di mana pada waktu itu mereka sangat paham tentang ajaran keagamaan, tetapi mereka tidak bisa untuk melakukannya. Itu pun kalau mereka lakukan dengan motivasi karena ingin dipuji oleh orang banyak. Jadi memang hal yang ingin ditekankan Tuhan Yesus adalah bagaimana dalam kerohanian itu kita harus memiliki motivasi yang benar. Iya. Menurut Mbak Wulan itu motivasi itu apa? Menurut Mbak Wulan, motivasi itu apa? Motivasi itu tujuan kita memberi, tujuan kita berdoa, tujuan kita berpuasa. Jadi itu lahir dari hati kita yang tulus. Oh, jadi motivasi itu lahir dari hati lalu membuat tujuan kita menjadi benar seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. kalau misalnya dalam hal memberi sedekah, eh, apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus kepada kita perihal memberi sedekah ini seperti apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus? Ya, hal memberi sedekah yang ingin Tuhan sampaikan ketika kita memberikan pertolongan kepada orang, ya kita memberi, jangan kita ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Artinya, jangan kita ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Tetapi yang akan kita lakukan memberi sedekah kepada orang lain itu karena kita ingin bahwa orang lain juga melihat betapa baiknya Tuhan. Jadi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, jadi kira-kira kalau dari ayat yang ketiga itu maksudnya apa ya? Ini kan termasuk unik ya. Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Sebenarnya apa yang mau dijelaskan dari perumpamaan itu ya? Yang saya bilang tadi, yang ingin disampaikan di ayat 3 ini, ketika kita memberi, yaitu jangan karena ingin terlihat ingin terlihat dan ingin dipuji oleh orang lain. Karena ketika kita dipuji, ketika kita disanjung, ya kita akan menjadi sombong. Oke, jadi yang mau disampaikan di sini adalah bagaimana kemudian motivasi itu harus benar, dan motivasi yang benar itu adalah ketika kita hendak memberi sedekah itu tujuannya untuk menolong orang lain dan bukan untuk mencari pujian bagi diri sendiri gitu ya. Ya, betul. Lalu bagaimana kalau kemudian mau kita praktekkan dalam kehidupan hari ini? Misalnya di gereja seperti itu, kalau kita memberi persembahan kan tidak mungkin toh tidak dilihat oleh orang lain. Apakah itu termasuk kesombongan? Atau mungkin di beberapa gereja ada persembahan yang diumumkan, misalnya hari ini sudah masuk persembahan dari keluarga A, keluarga B, mungkin dalam rangka syukur, perpuluhan, dan lain sebagainya. Apakah itu dikategorikan sebagai motivasi yang tidak benar atau seperti apa? Ya, nah, tidak begitu juga Pak Pendeta. Yang pertama, alasannya ya itu juga membantu untuk transparansi keuangan gereja. Dan juga yang kedua, setelah kita mengetahui siapa yang memberi di gereja kita, ya kita bisa mendoakan bersama biar berkatnya itu bisa dipakai atau menjadi berkat bagi kita semua, bagi jemaat. Artinya tidak ditelan mentah-mentah begitu ya, ketika ada persembahan kelihatan lalu itu motivasinya jelek seperti itu ya. Iya, ya kan Tuhan yang menilai.
kalau hal berdoa nih, ini unik juga nih. Jadi kan secara jelas nih Tuhan Yesus bilang jangan berdoa seperti orang munafik. Jangan. Ya, Kalau Mbak Wulan bisa jelaskan berdoa seperti orang munafik itu yang seperti apa? ya berdoa seperti orang munafik itu adalah berdoa yang itu tadi karena ingin dipuji, ingin dilihat, dan akhirnya fokusnya bukan pada komunikasi kita dengan Allah, tetapi ya kita berbicara dengan diri kita sendiri. Jadi orang yang munafik itu bertele-tele. Ya, bertele-tele itu apa sih? Bertele-tele itu ya seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka akan terus mengulang-ulang doanya, terus seperti membaca mantra. Kemudian juga mereka berdoa tidak pada intinya mungkin. Mereka terlalu ingin menggunakan bahasa-bahasa yang indah sampai melupakan bagaimana hatinya, apakah sudah siap untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Allah. Jadi memang motivasi dari orang yang berdoa itu sangat penting, Pak Pendeta. Oh, jadi kalau kemudian kita melihat di sini doa orang yang munafik itu tadi motivasinya bukan tertuju kepada Allah ya, bukan Ya, untuk berkomunikasi dengan Allah, tapi terfokus kepada dirinya sendiri, ya, gitu ya. Maka doanya tadi dikatakan menjadi bertele-tele, muter-muter seperti itu ya. ya, Apalagi kalau doa ya. makan kan, kalau doa makan itu kan sudah lapar, panjang, tidak selesai-selesai, kapan mau makan, gitu ya. Jadi Jadi batu sandungan jadi juga. batu sandungan bagi yang mau makan. Iya, kalau Ya, kemudian kita memperhatikan di sini doa yang disampaikan Tuhan Yesus itu dikatakan di sini haruslah engkau masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoa. Jadi masuk ke dalam kamar, tutup pintu dan berdoa. Gimana kalau rumahnya nggak ada kamar? Atau mungkin kamarnya dua, satu diisi saudaranya, satu diisi orang tua, satu diisi anak atau menantu. Kemudian harus kemana berdoanya? Apakah ini artinya harus benar-benar cari kamar untuk berdoa atau seperti apa? ya, Tuhan Yesus bukan mengatakan seperti itu. Ini tidak berbicara tentang tempat di mana kita berdoa, tetapi Tuhan ingin katakan bahwa ketika kita masuk dalam kamar di tempat yang tersembunyi, di situ juga Tuhan hadir. Jadi sekalipun kita tidak teriak-teriak berdoanya, sekalipun hanya dalam hati, ya dalam kedalaman hati kita juga Tuhan ada. Tuhan tahu. Jadi tidak perlu terlalu ingin mengumbar-umbar di Facebook misalnya kan, Oh, di berdoa di Facebook Instagram ya. nggak perlu, ya nggak perlu, karena Tuhan tahu kedalaman hati kita, gitu. Tuhan tidak punya Facebook. Ya, Ya, Yesus belum sempat bikin Facebook ya. Jadi kalau berdoa itu berdoa kepada Tuhan, jangan berdoa di ya, Facebook gitu ya, atau doa di WA. Jadi intinya baik sekali ya, rupanya bukan soal kamu ke kamar atau tidak, tapi bicara soal ya, carilah tempat yang tersembunyi bagimu dan Tuhan begitu ya. ya, Sekalipun di tempat yang ramai ya jangan 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 berusaha untuk memamerkan, tapi ya berdoalah dengan bijak seperti itu ya. Karena kan perbandingannya tadi apa di sini dengan orang-orang Farisi yang beribadah, yang berdoanya itu sengaja di di pinggir. tikungan jalan untuk dilihat orang. Jadi perbandingannya adalah tujuan dilihat orang sama tujuan untuk komunikasi dengan Tuhan. Ya, ya itu tadi ya catatannya, kalau berdoa langsung kepada Tuhan gitu ya, tujuannya langsung ke Tuhan. Nah kalau hal berpuasa nih, gereja kita kan sebenarnya tidak punya apa namanya aturan khusus tentang puasa ya, tentang puasa. Tapi setidaknya sudah mulai menjadi tradisi orang Kristen tuh, beberapa sinode atau beberapa aliran itu sudah mulai menerapkan puasa, misalnya seperti di bulan-bulan Prapaskah. Nah, eh, berpuasa. Kalau di sini dikatakan kalau berpuasa itu jangan murah muka seperti orang munafik. Maksudnya seperti apa sih orang munafik yang berpuasa itu? Ya. Orang munafik yang berpuasa itu ya itu dia ingin terlalu mengumbar-umbar
bagaimana kehidupan kerohanian mereka berpuasa dan ingin juga mendapat pujian seperti itu. Jadi ketika kita berpuasa, ya tidak usah dilihat orang karena itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, seperti itu Pak Pendeta. Jadi kalau berpuasa itu jangan jangan berusaha supaya orang tahu kita puasa gitu ya. Ya, Ya. dilemes-lemesin gitu ya, dipucet-pucetin. Iya, nggak Ya, usah. tiba-tiba kan ditanya kenapa lemas. Gitu. Saya puasa Iya, gitu ya. Kenapa nggak usah. lesu, saya puasa gitu. Kalau dikatakan di sini kan kalau kamu puasa, minyaki kepalamu, cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Artinya bagaimana caranya supaya kita itu lebih lebih berusaha untuk menutupi puasa kita daripada orang lain. Jadi supaya puasa itu khusus untuk kita dengan Tuhan. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba waktu puasa itu kan kita kan tidak boleh seakan-akan lemas dan tidak beraktivitas. Lalu gimana kalau seandainya lagi berpuasa terus mengunjungi saudara, saudara kita bahagia setengah mati kita datang, dia buatin kita teh atau kopi yang enak banget, dikasih pisang goreng yang enak banget. Kira-kira gimana tuh? Boleh nggak kita makan tuh? Ya, boleh-boleh aja sih Pak Pendeta. Ya, puasa itu kan tentang bagaimana kita memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian juga puasa itu tentang pertobatan. Ya, kalau kita tidak minum minuman yang sudah disediakan teman kita dengan senang hati itu, ya kita sama saja menyakiti hatinya. Dia mungkin menjadi kecewa, dia juga mungkin jadi marah. Akhirnya kan kita tidak memperbaiki diri, tetapi ya kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, Hmm, menyakiti hati kita ya 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 gitu. ya. Jadi sebenarnya yang mau disampaikan di sini puasa itu kita mau kejar intinya ya, bukan bukan sibuk pada apa namanya teknis atau praktek, bahwa kemudian Ya, pada akhirnya puasa itu bicara memperbaiki diri, memperbaiki motivasi, pertobatan, bukan bicara tentang tidak makan atau tidak minum, begitu kira-kira ya, Mbak Ulan ya. ya, Iya, jadi setelah kemudian kita belajar dari tiga hal ini, kalau kemudian bisa kita simpulkan sebenarnya Tuhan mau ajarkan kita tentang apa sih, menurut Mbak Ulan? menurut saya yang Tuhan Yesus ingin ajarkan bagi kita, ya, segala sesuatu yang kita lakukan berkaitan dengan kerohanian kita, beribadah, peribadahan kita kepada Tuhan, itu harus dilakukan dengan penuh ketulusan. Ya, bukan karena ingin memperoleh pujian, disanjung, akhirnya kita menjadi sombong, akhirnya kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi kita melakukan peribadahan, kita berpuasa, kita berdoa, kita memberi sedekah, ya karena kita ingin nama Tuhan semakin dipermuliakan. Iya, jadi sebenarnya tiga hal ini kan kalau tadi mengutip kata-kata Mbak Ulan, ini cuma contoh ya. Contoh dari begitu banyak perbuatan ibadah atau perbuatan rohani di dalam Ya, kehidupan beribadah kepada Tuhan. Artinya dalam setiap hal itu selalu kerjakan semuanya untuk Tuhan Yesus dan bukan untuk diri sendiri, begitu ya. Bahwa iya, motivasi itu semua harus tertuju kepada Allah dan bukan kepada puji-pujian untuk diri sendiri. Kalau kemudian kita bisa melihat dalam tiga perikop ini, semuanya bicara tentang ya kalau kamu mengejar puji-pujian, dikatakan bahwa kamu sudah mendapat upahmu. Jadi ya Bapamu yang tersembunyi tidak lagi membalasnya kepadamu karena kamu sudah mendapat upahmu yaitu puji-pujian. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kita bisa melihat ya bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari eh, kita pasti nggak suka lah berhadapan dengan orang munafik. Hal yang sama juga dihadapkan juga oleh Tuhan Yesus, bahwa dia juga tidak suka punya anak-anak yang munafik. Intinya kalau kita beribadah, kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan pada kita, kerjakan dengan hati yang tulus kalau kata Mbak Ulan tadi. Motivasi yang lurus, tertuju kepada Yesus dan bukan kepada kemuliaan diri sendiri. Begitu ya Mbak Ulan ya. ya betul Pak Pendeta. Ini terima kasih untuk bantuannya, sharing bareng-bareng di sini.
Kiranya apa yang Mbak Wulan sampaikan bisa menjadi berkat bagi jemaat GKSBS Pendar Mataram. Terima kasih Mbak Wulan. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga. Selamat Ya, beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.